Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Jiwa Tua Jitu. Pada hari ini kami akan membahas tentang mengendalikan mimpi. Di sebelah kanan saya ada Om DJ dan di sebelah kiri saya ada Om KC yang akan membantu saya untuk menjelaskan tentang mengendalikan mimpi. Untuk Om DJ dan Om KC sendiri udah pernah kan pasti ya dengar tentang mengendalikan mimpi? Pernah, tapi saya nggak pernah bermimpi. Nggak pernah bermimpi. Kalau Om KC? Beberapa kali sih pernah sadar dalam mimpi ya kayaknya. Kan mengendalikan mimpi lebih sama kayak sadar dalam mimpi ya? Lebih sadar dalam mimpi, bukan kita mengendalikan mimpi itu bukan kita mau mimpi apa sih gitu. Iya. Lebih ke situnya. Kalau untuk Om KC sendiri mungkin pernah punya pengalaman mimpi seperti apa? Sering sih beberapa kali ya. Misal ada yang kayak ngimpi nih jalan kaki. Iya. Udah jauh gitu ngerasa capek gitu pada saat itu sadar. Waduh, iya. Apa namanya? Kalau ini cuma ngimpi gitu loh. Udah capek baru sadar ini cuma ngimpi, akhirnya bangun gitu kan. Terus ada juga yang pada saat mimpi itu ada teman yang sudah meninggal. Teman udah meninggal tuh datang dalam mimpi itu sekedar nengokin, cuma nengokin. Tapi benar-benar wujudnya dia gitu ya? Iya, benar-benar wujud dia. Dan pada saat dia datang sadar dia udah meninggal. Ya. Orang itu udah meninggal, teman saya udah meninggal. Dan kita ngobrol dan saya sempat nanya juga kondisi di sana seperti apa. Jawab. Dia jawab udah enak, dia pakai baju putih itu di sana udah enak, dan dia ceritain kondisinya, keadaan di sana seperti apa, dia bisa cerita. Dan dia sadar, saya sadar bahwa Itu mimpi. Dalam mimpi itu teman saya udah meninggal, karena kan jarang ya misal ada orang ditemuin orang yang sudah meninggal ngimpi dan nggak sadar kalau udah meninggal, tiba-tiba waktu bangun oh iya dia kan udah meninggal. Iya, jadi Gitu kan. banyak juga sih kayak mimpi, kita sedang mimpi tapi kita kebawa sama alurnya mimpi ya. Ya. Gitu, jadi nggak menyadari kalau itu sedang mimpi. Ya. Gitu. Nggak, begitu bangun begitu oh iya dia udah meninggal. Iya. Gitu. Bukan di dalam mimpi sadarnya, jadi Bukan. pas bangun oh iya mimpiin dia yang udah nggak ada gitu ya. Ini kadang yang bikin sadar tuh pada saat mimpi itu kita ngerasa capek, terus kita sadar oh iya ini cuma mimpi, ngapain diterusin, bangun berarti udah bangun tidur lagi udah beda lagi mimpinya. Udah beda lagi Udah mimpinya. beda lagi. Nggak terus ya. Nggak terus. Kayaknya jadi berepisode gitu Makin kan. capek kalau itu sih. Diajak pergi lagi ya mimpinya, jalan jauh. Kalau untuk Om Budi mungkin pernah ada pengalaman juga nggak kayak gitu, atau pengalaman dari orang lain gitu? Kalau Om Budi mungkin katanya Om Budi jarang bermimpi gitu. Mimpi basah, Ya, mimpi banget. hujan-hujanan gitu. Terus ternyata beneran kehujanan, bocor rumahnya. Ternyata memang lagi hujan di luar. Oh, emang gitu kan? Jadi suara masuk tanpa kita sadari. Ternyata emang ada lagi hujan, ada suara hujan. Jadi sampai masuk Padahal ya? kita tidur. Ke alam bawah sadar ya? Makanya yang sehat itu tidur, matikan lampu, matikan televisi, jangan ada suara. Itu tidur kemungkinan bisa pulas, atau kalau mimpi pun tidak terlalu capek. Iya. Tapi kalau untuk hujan kan nggak bisa kita Nah itu ya kayak gitu, karena ada suaranya masuk. Kadang gini, ada yang lagi tidur ya, Iya. kita ngomong di sini, kedengeran sama dia, tapi ada orang yang kayak gitu Oh ya. iya, iya. Tiba-tiba Masuk ya? masuk gitu, dia ke bawah mimpi yang kita omongin. Misal kita mimpi, kita ngomongin cerita apa misalnya, dia Masuk. mimpi cerita itu. Gitu. Mimpi cerita yang orang. Nah, itu ada yang kayak gitu, orang yang kayak gitu ada. Ada juga yang tidur pules, Nggak mimpi sama sekali. Enakan ada yang gitu lupa ya? juga dengan mimpinya, yang padahal baru sekejap dia bangun, tapi dia nggak tahu, saya mimpi nih, tapi saya nggak tahu mimpi apa. Iya. Nanti udah sehari 2 hari baru inget. Oh, Gitu. ternyata aku kemarin tuh habis mimpi ini. Iya, Gitu ya.
Karena yang mungkin dia pas baru bangun tuh dia masih shock sama mimpinya. Gitu. Padahal mungkin dalam mimpinya itu ada pesan Ya, tersendiri yang penting kali ya. Mungkin atau mungkin ada pesan atau mungkin biasa-biasa aja. Biasa-biasa. Jadi ya nggak perlu diingat-ingat amat lah gitu ya. Tapi dia ingat, oh Tapi gini, kadang-kadang bisa dikaji, kadang-kadang kalau hanya mimpi biasa ya mungkin hanya begitu aja. Gitu. Sebenarnya sih tentang mimpi tuh menarik ya untuk aku sendiri gitu ya. Kalau saya sih biasa aja. Iya biasa aja. Karena emang kadang beberapa mimpi bisa kasih pesan tersendiri ya. Mungkin kalau Om Kaci pernah nggak ada mimpi yang ngasih pesan sesuatu hal apa gitu yang mesti Om Kaci lakuin? Kalau lakuin sih enggak, sebenarnya lebih Enggak. ke untuk merefleksi atau menganalisa dari mimpi itu, karena kan ada beberapa mimpi itu yang saya alamin itu saya untuk menjelaskan, mengingat detailnya itu bisa setiap detail dalam mimpi itu ini ngapain, habis ini ngapain itu alur mimpinya itu jelas. Ya. Jadi kayak suatu cerita kita ngalamin masuk ke suatu lokasi atau apa, di suatu lokasi lah pastinya. Kita muter di situ, jalan, kita sadar ini aneh ngimpi. Pada saat ngimpi kita sadar ini aneh ngimpi karena belum pernah misal di kota ya, di kota itu belum pernah kesini, dipandu oleh orang lain yang kita nggak kenal, ibaratnya kita baru ketemu, bilang ayo mas ikut, udah bonceng dia kayak tur ya. Tapi jadi ngikutin aja. Ya ngebonceng, dia jelasin ini tempat apa dan detailnya sampai mimpi itu selesai tahu. Jadi begitu, ya anehnya gini, begitu mimpi pertama itu adalah berwarna ya, ininya berwarna. Kita masuk ke kondisi zaman sekarang lah. Modern. Pada saat mimpi dibawa, ya kita cuma putar balik. Jadi sana macet, putar balik, udah masuk ke apa? Bukan alam lain, masa yang berbeda. Dan saya juga nggak tahu pada saat itu kondisinya dibikin semuanya hitam putih, kayak nonton film berwarna, tiba-tiba filmnya hitam putih semua. Dan itu kayak tur kota gitu, muter-puter. Nah begitu bangun, ingat detailnya apa gitu bisa dituliskan. Apa aja, ketemu apa bisa crop. Dan itu lebih ke kita pelajarin apa sih pesannya atau apa sebenarnya. Itu lebih akhirnya bisa nyambung ke kayak ini kan kita channel kita kan jiwa kan, lebih ke jiwa kan. Itu nyambungnya bisa ke jiwa kita itu, apakah memang baru bermain di situ atau memang kita sekedar mengingat memori jiwa kita yang pernah ada di situ. Itu pesannya ada di situ sih sebenarnya. Kalau dikaji ya nggak cuma sekedar cuma mimpi, nggak, cuman pasti kalau kata Kang Biji tadi kita kaji benar-benar apa sih pesan dari setiap mimpi yang ada, itu pasti ada semua kok. Ada maksudnya ya? Ada. Nggak sekedar mimpi. Sudah buat tidur lah. Iya. Kan juga ada yang bilang bisa mengendalikan mimpi kita ya, misalnya adalah yang orang cerita gitu, biar misalnya pengen banget nih mimpi ketemu sama saya. enggak lah, Oh, ngapain ketemu sama artis misalnya kan, entah artis Indonesia, entah artis di luar negeri gitu. Terus ada tuh yang ngasih caranya, katanya tangan kita tinggal kayak gini, terus bayangin gitu. itu dan terjadi nggak? Terjadi. Nah, mimpi seperti itu. Karena itu udah memindset pikiran kita, mengsugestikan kita ingin bermimpi seperti itu. Rata-rata itu ya 50-70% berhasil. Berhasil.
Nah, tapi itu hanya mimpi. Tapi berhasil, berarti alam bawah sadarnya Karena berhasil udah di-mindset di setting. di setting ya oleh kita sendiri. oleh kita sendiri. Jadi kayak ngendaliin sendiri gitu. Ya, iya kayak gitu. Tapi apakah artis itu mimpiin kita? Enggak juga. Ya, Oh kalau itu sih yang nggak mungkin kayaknya. mungkin. Mungkin. Jangan salah. Masa sih? Jadi tektok mimpinya. Ada manusia ya punya kelebihan, ya mungkin six sense atau yang dibilang indigo gitu, ada juga yang kayak gitu. Yang ada yang dia punya kelebihannya itu bisa mengkreator mimpi, mengkreat mimpi. Setting mimpi. Atau ada yang bisa masuk ke mimpi orang. Ya, Oh ada juga bisa Ada. masuk ke mimpi orang. bisa. Misalkan Mbak lagi tidur nih, Ya. datang, oh lagi nggak mimpi, udah pergi. Oh datang nih lagi mimpi, dilihat sama dia mimpinya mimpi apa? Oh mimpi ini, saya masuk nah, sana. Kenalan. Iya masuk, terjadi apa atau gimana? Taunya saya ketemu itu, atau saya ketemu kamu, iya gini gitu. Ada yang dia mengcreate tuh apa, membikin menyeting gitu. Dia kayak buat dunianya, Ya. terus orang yang mau dituju, misalkan Mbak atau Mas Kace gitu, masuk dalam mimpi, masuk ke dunia yang di itu, masuk kumpul Ditarik. situ, ditarik. Oh bisa Jadi gitu. mimpi situ. Gitu, ada yang kayak Aku gitu. baru tahu. Oh bisa ada, gitu ya? Ada orang-orang gitu ada. Nah, mungkin juga banyak ya di Indonesia juga ada yang kayak gitu, banyak lah. Cuman rata-rata emang jarang kelihatan orang-orang kayak gitu. Dia punya six sense-nya ya, seperti itu. Yang dia tarik itu bukan hanya mimpinya aja tapi jiwanya, terus dibalikin lagi akhirnya mimpinya dapat gitu. Jadi terkoneksi ke situ gitu. Dan kadang ada juga yang ditarik Ya. kadang pengen tahu apa sih yang di hati dia segala macam. Ada. Ditarik, diajak ngobrol segala macam. Dia kan buka Curhat semua. lah. Tapi di mimpi ya? Lebih dingin. Dia orang itu ngerasa ngimpi. Iya, Ngimpi ketemu kita bahasanya kan ngimpi. jadi kayak di hipnoterapi tapi lewat mimpi gitu. Jadi curhat, oh ya gini. Ya, maksudnya kan itu komunikasi ada apa, Iya. oh gini. Gitu. Jadi tanpa dibohongi atau ada berbohong juga dia kayak akhir ngeluarin, oh ya begini, oh gitu ya udah. Ada yang kayak gitu. Atau dibuat mimpinya serem, terserah. Jangan situ nggak suka sama roti ini. Dibuat mimpi banyak, ada pabrik roti, ada toko roti, dibawa Di tengah-tengah ke dalam, roti. akhirnya jerit-jerit kan situ, bangun akhirnya situ, gitu. Jahat juga ya kalau kayak gitu. Ya relatif, kalau jahat mah kan gimana orangnya relatif. Bisa juga iseng doang. Iseng doang ya? Usil lah. Itu kan relatif, kalau jahat apa enggaknya. Dari kacamata mana jahatnya gitu. Bisa juga iseng begitu bangun Iya. capek banget kan. Ya gitu juga. Pas bangun-bangun lapar gitu ya Om? Bisa, Bisa juga ya? banyak Karena macam. berasa kayak Wah, kreator mimpi atau orang suka bisa masuk ke mimpi orang itu kata orang, bahaya ya, karena profesinya ya enggak juga. Enggak juga. Mereka juga nggak akan ngomong saya masuk ke mimpi sana, saya masuk ke mimpi sini. Enggak akan ya? Enggak akan bicara. Saya semua masuk bukan, mimpi kamu. karena dia orang-orang udah kayak gitu udah nggak perlu pengakuan orang. Kalau yang perlu pengakuan orang kan itu orang-orang yang sebenarnya nggak mampu, tapi Pemula gitu. dimampu-mampuin gitu, biar kelihatan mampu. Gitu. Biar Ya kan lihat aja lah kalau orang kaya raya, hartanya mana kelihatan orang kaya raya sih enggak kelihatan. dibanding orang yang pengen kelihatan orang kaya, ya kan? Iya. Segala dipamer gitu, ya kayak gitu. Kalau untuk sadar dalam mimpi itu Banyak. nggak semua orang bisa sadar dalam mimpi Nggak semua atau orang, tapi banyak kategorinya. Ada sadar, kita sadar tapi kita masih ikut lajunya mimpi. Iya. Ada sadar, kita sadar tapi kita bisa lepas dari lajunya jalannya mimpi. malah dia yang ngendalin lagi ya. Heeh. Misalnya diajak jalan jauh gitu kan, terus dia sadar ini kan mimpi, ngapain ngikutin orang itu jalan Iya, jauh-jauh gitu ya. Nah, Oh kayak gitu. iya banyak. Artinya dia berarti dia sadar tapi dia bisa lepas dari jalur mimpi kayak gitu. Atau dia sadar tapi dia nggak bisa lepas dari jalur mimpi. Ayo ikut mimpi terus. Bangun tidur, ceritanya bangun nih, mau sadar bangun, tapi dalam mimpi lagi terus aja begitu.
Mimpi Ada di dalam mimpi. ada yang udah berkali-kali gitu, ada juga yang berepisode itu dia sadar mimpi tapi dia tidak bisa melepaskan jalur dari mimpi gitu. Capek juga ya. Ya buat orang suka pemimpi kayak gitu, saya kan enggak. Iya, tapi mimpi itu kan ada nggak sih orang yang benar-benar nggak pernah mimpi sama sekali? Nggak mungkin kali ya. Pasti ada yang Sebetulnya bukan, orang tuh pasti ada aja mimpinya, ada aja. cuman nggak ingat, Nggak lupa. ingat, lupa sekilas aja gitu ya. Yang orang bilang bunga tidur misalnya atau Iya, gitu-gitu. bukan. Ada yang benar nggak mimpi padahal dia mimpi tapi dia nggak tahu, nggak dikasih sadar bahwa Oh, dia tuh nggak ingat mimpi sama itu. sekali gitu ya. Lupa sama sekali kalau dia pada saat tidur mimpi. Mimpi, iya. Lupa. Gitu. Kayak gitu. Iya, Kayak kalau orang ngigo, yang ngigo tuh bahasa Indonesia apa ya? Enggak. Ngigo ya. ego ya yang ngomong gitu sambil tidur. Sambil tidur gitu. Ya kan dia juga dia nggak sadar dia ngigo apa. Iya. Bahkan ada yang mengigo gitu tapi mimpinya berbeda gitu. Mimpinya mimpi ini, Oh kalau gitu. dicek ya, ini oh, ini orang lagi mimpi ini, kita ingat oh ini mimpi ini. Misalkan ada orang yang bisa kayak gitu, dia bisa masuk ke mimpi orang atau ngecek mimpi orang. Oh, mimpi lagi mimpi ini, tapi dia ngigo apa gitu ya, apa gitu. Oh jadi nggak mesti orang yang Nggak sinkron lah, ngigonya misalnya ngomongin dia lagi. atau teriak-teriak apa misalkan, Iya. kayak nggak tahu lah atau apa. Oh apa gimana materinya lain lah. Mimpinya belum tentu beda. itu. Heeh. Oh, aku kira kalau Ada yang dia kayak gitu. ngigonya misalnya lagi misalnya manggil nama anaknya Atau main bola gitu, atau main mimpi bola bola. seru gitu ya. Nah, mimpinya belum tentu. Belum tentu lagi. Ada yang sama, ada yang belum tentu. Oh, jadi nggak mesti pasti sama. Iya. kayak gitu. Oh gitu, pantesan aja kalau misalnya ada yang ngigo gitu ya. Terus pas dia bangun, tadi ngigo ini lagi mimpi ini, enggak mimpi itu gitu. Iya. Karena bukan Karena mimpi itu ngigo ya. itu biasanya dari refleks sisa-sisa kinerja otot-otot kita gitu yang tersave oleh otak. Tapi ada ngigo yang bisa diajak ngobrol kan kadang. Ada, iya. Ngigo Dan dia sendiri nggak sadar kok dia ajak ngobrol. Ada. Oh, tapi berarti kalau kayak gitu mah nggak banyak kali ya orang yang bisa Ya, ngigo diajak iya. ngobrol saling jawab. Ada. gitu. Kalau di saya sih saudara saya banyaknya kayak gitu. Ada. Ngigo ajak ngobrol tapi mimpinya lain. Gitu. Kadang Itu sekali waktu gimana pernah tuh? kan tempat tidur ada 3 nih. Satu di sini, satu di sini. Saya di tengah. Ini kiri kanan saya ngigo. Iya. Saudara-saudara saya tuh ngigo itu saling saut-sautan ngigonya, nyambung Kayak kayak orang ngobrol. tapi ngigo. Itu kenapa tuh? Kalau ditanya mimpinya satu mimpi apa, Kalau itu ada penjelasannya nggak sih Om, untuk ya kan Kenapa itu kan orang sebetulnya ngigo? kayak tadi yang lagi tidur orang dengar suara masuk hujan, oh, kayak gitu. Ya. Sebenarnya ke situ lari. setengah sadar berarti? Bukan setengah sadar, itu hanya sisa sarafnya yang bereaksi. Jadi masuk Iya. ke ininya ya. Mimpi otaknya sendiri larinya jalannya kemana nggak tahu gitu. Bisa nyambung antara tanya namanya siapa dia bisa jawab Iya. segala macam tapi dia nggak inget. Atau misalkan lagi ngigo, oh di sana gini siapa itu sih ini, karena suka gitu kan. Iya. Iya. Kayak gitu. Yang Bisa ngigo jawab. ya, yang ngigo. Iya benar-benar. Padahal belum tentu mimpinya apa yang Yang dengerin jadi lucu ya. ya itu tadinya seru-seruan tapi lama-lama kasihan juga kan, capek Iya. kalau ngigo. Jadi panjang orang ngigo. Artinya nggak rileks itu si Iya. otot-ototnya. Padahal dia pengen rileks sebenarnya. Biasa akibat orang-orang udah kecapean gitu. Jadi nggak benar-benar istirahat. Ya capek pikiran, capek otot biasanya gitu. Kalau mimpi nih Om ya, misalnya mimpi kita mimpi nih ketemu sama orang gitu ya. Terus dalam waktu nggak cepet ya, berapa bulan kemudian ketemu sama orang yang sama. Terus ke sebuah tempat yang kita lewatin sama-sama di situ. Kalau itu masuknya itu lebih ke dejavu nggak sih? Aku mau nanya Enggak. situ. Enggak. Mimpi aja. Mimpi aja. Kenapa bisa tempatnya sama gitu? Sama yang ada di mimpi persis Yang gitu. sebelumnya, mimpi sebelumnya. Heeh. Ya, mungkin Padahal juga- sama sekali ya nggak kenal ya, sama sekali nggak kenal. Iya, itu berarti udah disyaratkan gitu, kayak firasat. Oh kayak Ya, lebih kayak firasat. Oh, bukan dejavu. bukan dejavu ya. Bukan. Jadi sebelum ketemu udah dipertemukan, tapi melalui mimpi gitu.
Tapi kan pasti orangnya nggak begitu jelas wajahnya. Cuma bentuk-bentuk tubuhnya, terus gayanya lah gitu ya. Gayanya, terus tempatnya sama gitu ya. Pas lagi Udah punya suami belum? udah. Nah, mungkin itu cerita sama suami ya? Iya. Oh, Iya bener. oh benar. Waduh. Dan tempatnya itu deket rumah tinggal sekarang sama suami. Oh, Iya, jadi pas lagi saya nggak bisa masuk mimpi orang loh. ya. Masuk pikiran orang juga nggak bisa. Cuman lihat itu aja kronologis ceritanya. Kronologis ceritanya. Bicaranya gitu seperti beneran. Oh berarti ini seperti mengalami dalam kehidupan. Menceritakan diri Tanya, sendiri. Gitu. Ini kadang-kadang kalau dejavu itu kan lebih sebelumnya kita nggak ingat apa-apa. Begitu kesini, kayaknya udah pernah kesini dah. Udah sebatas itu aja. Udah ya. Oh sebatas itu doang? Nggak ada Nggak ada pertanyaan mengekspor lagi. apa-apa lagi. Kok kayaknya udah pernah ketemu dia dah. Udah selesai. Nggak ada terusannya? Nggak ada. Kalau mimpi itu kan kayak yang tadi kan ya seperti firasat memberitahukan gitu. Iya. Kayak gitu. Tapi berupa mimpi. Kalau firasat kan seperberapa detik atau berapa detik ke depan terjadi gitu. Kalau itu kan dalam mimpi gini. Udah. Mungkin pas lagi mimpi itu karena memang nggak bisa menyadarkan diri saat mimpi, jadi nggak apal mukanya gitu ya? Atau Ya gimana? memang karena nggak kenal tadinya kan. Oh iya, Bener nggak? iya nggak pernah lihat sama sekali. Iya, belum pernah ketemu, tahu pun siapa itu Iya, orangnya. di jejaring namanya. sosial nggak temenan sama sekali. Maksudnya ya namanya aja nggak tahu. Iya, ya, nggak ada teman yang sama juga waktu itu. Iya. Jadi benar-benar semua tuh lebih ke firasat itu ya, Ya, untuk orang awam ya. untuk orang awam ya. Siapa tahu di balik itu ada yang kreatornya, yang create-nya gitu. Oh bisa jadi gitu Iya. juga ya. Untuk orang yang awam ya itu firasat yang dibikin oleh yang maha kuasa. Ayo kalau nggak ada izinnya nggak bisa. Iya. Tapi jadi setiap lewat situ, ini tuh kayak mimpi saya. Berarti bener ya sama suami ya. Iya. Iya kan benar kan lagi nyeritain mimpi, jadi kan nyambung ke kisah sendiri Oh iya. gitu. Pengalaman ya. Aman. Kan siapa tahu juga banyak orang yang ngerasain hal yang sama, mungkin belum pernah ketemu seseorang itu gitu, terus tiba-tiba ketemu lewat mimpi, terus kenyataan nggak Berapa secara lama, langsung, entah berapa bulan kemudian iya, kayaknya entah berapa tahun, Nah. pas ketemu, terus di suatu tempat yang sama lagi. sama, ketemu juga, terus kok dia kayak pernah ada ya di Saya mimpi mimpi. sama Arjuna nggak pernah ketemu Arjuna tuh. Iya, habis baca buku pewayangan karena mimpi tapi karena akibat baca buku aja. Iya, ke bawah, Iya, bawa suasana ceritanya. Tapi nggak ketemu sama Arjuna, malah ketemu sama Bima kukunya doang tuh. Itu kok Diminum dong. Di toko-toko jamu. Diminum. Oh, kuku Bima. Kuku Bima. Jadi iklan dong ya? Iya, kan nggak produk kan bukan itu mah. Bukan. Kan saya nggak ngomong itunya, Rosso. mereknya. Rosso. Enggak. Oh, enggak. Kalau Om Kaci punya cerita lagi nggak tentang seputaran mimpi gitu? Kadang suka ada yang menarik sih dari mimpi kan. Sebenarnya banyak juga sih. Pemimpi Banyak ya. ya. Mimpi yang sadar, Yang sadar. udah tadi yang pertama tadi jalan kaki lah, sepedaan atau apa segala macam. Tapi kita bisa sadar pada saat kita itu memang kayaknya mimpi ini bikin capek atau mimpi ini nggak ngenakin sama sekali gitu kan. Ibaratnya entah mimpi dikejar anjing lah atau Mimpi apalah segala jatuh dari macam. gedung gitu ya? Itu kan wah bener-bener nggak enak itu begitu udah kita dikejar atau apa tiba-tiba sering tuh tiba-tiba sadar waduh goblok ini kan cuma mimpi doang ngapain ya udah bangun Udah jauh lagi ya? banyak hal yang Tapi itu situ pernah nggak Apa? Mbak ini mimpi Mm-mm. kebelet pipis masuk ke WC kencing taunya ngompol di kamar. Kalau sampai ngopal enggak? Pernah kalau mimpi kayak pengen pipis ke toilet tapi nggak sampai ngompol enggak? Keburu bangun ya. Keburu bangun. Oh sayang harusnya ngompol dulu. Enggak, Buat jangan. jemur kasur gitu maksudnya. ya, cukup. itu yang Bayi aja yang ngompolin kan. yang paling sering kan seperti itu kan kita ngerasa pengen pipis segala macam cari toilet begitu dapat lega gitu tiba-tiba Nah, basah taunya kencing itu mimpi basah itu kan basah. Itu orang
kelepasan aja kan ya, karena kebawa mimpi ya. Jadi nggak sempet bangun. Ya mungkin karena untuk menyadarkan dirinya, terus settingannya kurang gitu. Iya. Tapi aku punya juga sih Om cerita mimpi di dalam mimpi Yang gitu tadi ya. saya bilang itu ya. Jadi bangun ada dalam mimpi itu. Iya. Kan sadar ternyata masih kan. mimpi gitu ya. Jadi berarti sadar juga kan, karena kan mimpi di dalam mimpi pas aku bangun. Jadi tingkatannya sekitar 3 kali ya. Jadi mimpi aku nih biasa sama keluarga, sama ayah, sama ibu gitu kan. Rame lah rumah kan, sama kakak, sama adik. Terus di situ tuh aku sadar tuh, bangun. Nyata aku tuh belum di dalam Belum bangun itu. belum di Masih dunia dalam mimpi. nyata gitu kan. Masih dalam dalam mimpi. mimpi. Aku gini, loh kok masih ada ini orang-orang ini, kan ini udah nggak ada gitu. Berarti ini masih mimpi, kok nggak bangun gitu kan? Kan kita sebagai orang awam yang nggak ngerti kenapa nggak bangun ya, kan harusnya sadar di dalam kenyataan kan? Nggak mikir, oh gua udah mati gitu nggak? Enggak sih kalau mikir udah mati. Jangan lah. Jangan. enggak. Ya, maksudnya, Orang mati jangan. enggak maksudnya, belum sampai mikir udah mati apa ya, enggak sih, enggak ada sampai gitu kepikiran sih. kesana. Karena kan udah kan ketemu lagi orang yang udah yang nggak ada, ketemu lagi orang Tapi yang nggak karena ada. masih ada sampai saat ini gitu kan. Cuman rasanya cuma hanya kepengen bangun sadar gitu Pengen aja. bangun sadar. Tapi nggak sadar-sadar. Yang ketiganya baru pas sadar ngelihat kanan kiri kan udah Baru beda benar, dong baru- rumahnya. Baru benar. Oh ini baru bener nih. Gitu Berarti tadi. 3 kali tahapan ya. Iya, sempet kayak nyari juga sih, maksudnya nih mau sadarnya di mana gitu kan. Ngerasanya kan ini bukan nyatanya, karena kan rumahnya udah beda. Tapi di saat mulai ketakutan sadar akhirnya. Iya, sadar akhirnya gitu. Berarti Terus wajar dong ya, orang udah mulai ketakutan dalam under Iya. pressure gitu, dalam sebuah tekanan masalah, ada ketakutan, tiba-tiba langsung ingat sama yang maha kuasa itu. Iya. Wajar berarti Sama ya. kayak gitu, langsung Jadi itu istighfar. juga sama kayak gitu ya. Iya. Udah Bangun. mulai ketakutan, kok saya masih dalam mimpi, akhirnya keluar dari mimpi. karena kan ngeri Kalau nggak kan. ada ketakutan nggak akan ya. Iya kali. Berarti makanya harus Mungkin. ditakut-takutin. Ya jangan dong. Mana nanti jadinya jadi penakut. Udah penakut kan? Udah penakut kan? Iya sih, tapi jangan ditambahin nanti jadi penakut aku. Oh, enggak, ada yang langsung tiba-tiba berani. Jadi berani karena sering takutin. Jadi misal ketemu hantu, Keluar dari zona langsung nyaman gitu ya? Enggak, ketemu hantu dengan di dunia nyata gini, langsung blek gitu, takut ya dalam mimpi dulu training. Gitu. Dikunci, jangan bisa sampai bangun, terus ya ketemu hantu gitu. Kan bisa gitu juga. Ada yang kayak gitu, terapi kayak gitu. Kalau ada yang mau sih, rata-rata nggak ada yang mau. Aku pernah sih mimpi ya, di mimpi aku itu aku ngerasa orang ini tuh udah meninggal kan gitu. Terus Om kan pernah bilang, coba deh sadar dari mimpinya, belajar gimana caranya sadar dari dalam mimpi gitu kan. Terus aku bilang kan susah kan, aku lebih banyak ngikutin arahan di mimpi itu gitu kan. Nah di saat itu aku coba tuh Om, tapi emang berat Om. Aku kan nyoba nyadarin diri aku ya, ini kan udah nggak ada, kok aku ada di mimpi ini gitu kan. Terus aku coba nih, kan itu karena di rumah ya, di suatu rumah yang rumah itu udah nggak ada bahkan, ya kan. Aku tuh keliling-keliling nyari pintu pas aku udah dapetin Pintu keluar apa pintu sadar? keluar, pintu ruang tamu nih. Terus orang itu nahan, mau kemana? Jangan, katanya gitu. Jangan dibuka pintunya. Udah kamu diem aja di sini gitu kan. Udah nggak usah dibuka. Enggak, aku pengen keluar. Aku tuh lagi mimpi. Aku bilang gitu. Aku nggak mau di sini. Aku bilang gitu. Aku buka pintu, set, semuanya gelap. Bener-bener nggak ada apa-apa. Kan harusnya kan di depan rumah itu rumah lagi. Seperti yang seharusnya kan. Seperti yang seharusnya kan rumah lagi. Kok nggak ada? Oh bener, emang ini mimpi. Di situ orang itu kayak kecewa kan, kenapa malah dibuka pintunya gitu. Baru aku sadar, oh gitu, sadar dalam mimpi. Sadarnya berarti mulai sadar bahwa ternyata ini benar-benar Ternyata beneran mimpi. Aku saking pengen tahu gitu, kan ada apa sih di luar dari yang aku lihat cuma Ternyata gelap sebulat gitu ya. ini gitu. Iya. Ternyata gelap doang. Ternyata gelap doang, bener-bener nggak ada apa-apa. Jadi dibuka tuh udah nggak ada apa-apa di sini, nggak ada semenan atau teras, nggak ada teras rumahnya juga. Gelap aja gitu ya. Gelap aja, kayak kita ngelihat aja gimana sih kita merem gelap gitu. Terus di situ, oh kayak gini rasanya sadar di dalam mimpi gitu.
Kan Om pernah cerita juga ya tentang kayak ada dahdirnya nggak? enggak Oh, lah, ada. Ih, jijik banget. Jadi inget seseorang. Pikir bangun akhirnya ingat karena ada dahdirnya kalau Enggak lah. Cuma Dahdir- mimpi dah- kolam renang kali. dahdir itu yang membuat menolong Bangun. bangun. Atau kebelet pipis gitu ya. Iya. Iya sih Nah, orang bisa. ketakutan dikejar-kejar hantu mimpi atau ingat dahdirnya bangun dia itu dahdir yang nolong dia. Gitu. Kalau dahdirnya dengan nggak ngerasain dahdir berarti dia ada Iya, jadi ke bawah terus nggak bangun-bangun sampai atau siang. pengen pipis gitu kan kayak gitu. Kayak jadi istilahnya ya dengan cara apapun lah gitu ya bisa tersadari. Gitu. Gitu. Seru sih kalau untuk cerita mimpi itu emang kayak nggak ada habisnya gitu karena setiap orang ada aja yang bermimpinya berbeda-beda ya kan. Ada yang dikasih arti maksudnya apa gitu. Kalau untuk arti dari mimpi, Om mungkin tahu nggak beberapa arti dari mimpi? Misalnya mimpi apa? Ya Gitu. tadi yang Mas Kace bilang kadang suka ada yang membawa pesan, ada yang tidak hanya bunga tidur. Hanya bunga kayak gitu. Nah, itu pertama harus bisa membedakannya dulu. Tergantung kondisi kita ya. Mungkin saat kita stres, banyak pikiran, bisa jadi kita Gila, mimpiin. depresi. Oh gila sih, enggak, ini lagi ngomongin mimpi, Mimpi. bukan jiwa. Oh iya, bukan. nah, kan itu Bukan bisa jiwa-jiwa. kayak misalkan rapat gitu dengan banyak tekanan gitu, akhirnya mimpinya ke bawah rapat, marah-marah kan mimpinya bisa begitu. Iya. Iya benar. Sisa rekaman yang tadi dilakukan pada saat di dunia nyata, bukan di dunia mimpi. Iya. Kalau mimpi, misalnya mimpi nih, presentase, beneran nyata enak ya Om. Jadi udah tahu tuh, udah dikelola sama mimpi. Nanti ini jelasin ini kayaknya lebih enak gitu. Iya, itu biar Kalau Pembawaannya gini. kalau Kalau ingat. ingat. Oh iya juga ya, kalau nggak inget, Yang kurang ajarnya lagi udah dikasih kayak gitu, tapi masih nggak pede juga percaya diri lah itu. jadi tetap enggak deh, nggak pakai ilmu yang itu di mimpi kayaknya salah gitu mungkin ya, karena nggak percaya diri kan. Ya mungkin nggak percaya diri mungkin karena nervous aja mau membawa apa mau presentasi Tetap di aja. depan umum lah gitu, di depan orang-orang yang lebih dari 1, 2, 3 gitu. Iya ya, ada aja yang kayak gitu ya. Karena kan mental itu. Balik Jadi lagi ke gangguan mental orangnya ya. akhirnya. Iya. Gitu. Om Kace, ada lagi nggak mungkin tambahan tentang mimpi gitu yang belum aku tanya? Apa aku Enggak sih sebenarnya. jelasin? Tapi kalau mimpi-mimpi kayak gitu sih kita harus apalagi yang berulang itu kita harus paham apakah ada pesan, karena kan itu juga tidak sebatas kita baru stres, baru depresi atau apa, bahkan yang kondisinya stabil pun juga bisa dapat pesan dari mimpi sebenarnya. Tergantung kita menelaah tadi yang Kang Bijay bilang, apa sih pesannya sebenarnya. Itu sih. Jadi nggak tergantung dari kondisi kejiwaan, stres dapat pesan, itu enggak. Lebih ke ya kemampuan kita untuk melihat diri kita sendiri sebenarnya. Pesannya apa sih? Itu aja sih. Pesannya apa dari mimpi itu? Pasti ada beberapa penjelasan maknanya apa ya, tergantung kita juga ya. Kadang kan kita nggak tahu mesti memahaminya kayak apa kan. Ya tergantung kita peduli apa enggak sebenarnya. Betul. Nggak peduli. Peduli apa enggaknya? Nah, jika peduli jangan salah memaknai. Iya. Karena nggak semua. Hilangkan semua berandai-andai, baru bisa dapat dalamnya. Kalau kita masih berandai-andai, wah mungkin ini akhirnya ya timbul sebuah kesombongan, kebanggaan itu, seperti yang gini, padahal enggak. Akhirnya melenceng gitu. Jadi nggak dapat intisarinya, nggak dapat. Benar sekali. Oke, teman-teman, kita tutup tentang mimpi. Semoga Jadi kesimpulannya kita kembalikan ke pemirsa ya. iya, Iya. balik lagi ke yang nonton ya. Iya. Pemirsa yang nonton ya kesimpulannya ada di sana. Iya, karena mimpinya kan beda-beda juga. Kita hanya bercerita, sambil diskusi, Iya, ngobrol. pengalaman kita Nggak, saya masing-masing. nggak ada pengalaman. Oh ya, nggak pernah mimpi katanya. Tapi kalau aku emang mungkin sang pemimpi.
Tapi mesti sadar juga ya, jangan mimpi terus ya. Biar bisa mewujudkan Ya. impian-impian kita gitu. Ya, tonton terus ya konten kita Jiwa Tua Jitu. Terus kalau kalian mau follow juga bisa Instagramnya @jiwa_tua gitu ya. Terus jangan lupa di like, subscribe, komen, dan share ke semua teman-teman kalian di media sosial lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.